Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan. Sungguh sehat adalah nikmat Allah yang begitu luar biasa. Dengan sehat kita tidak perlu banyak keluar uang, nggih Pak nggih. Sehat itu cukup. Istri saya kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit di Sidoarjo, Bu. Bukan kemarin, 3 hari yang lalu cerita sama saya ada seorang anak SMP kelas 3 kena diabetes. SMP kelas 3 kena diabetes. Saya tanya sama istri saya, apa kebanyakan minum es atau minum apa itu yang viral itu Mixway atau apa itu nggih? Ternyata bukan, ternyata sakitnya itu semenjak dia lahir nyuwun sewu pankreasnya itu tidak sehat. Jadi memang pankreasnya tidak sehat, jadi tidak bisa menghasilkan hormon supaya mengurangi gula itu loh, itu tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau nyuwun sewu masih kelas 3 SMP itu kena diabetes. Diabetesnya itu sampai 600. Saya kaget, SMP kelas 3. Maka kalau nyun sewu jenengan semuanya hari ini masih sehat, itu nikmat Allah yang begitu luar biasa yang harus kita syukur. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Semoga nyun sewu sehatnya jenengan ini dan duduknya jenengan semuanya di sini sama Allah dihitung sebagai amal soleh buat kita semuanya. Ya amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya memperhatikan semakin kesini jamaah sholat maghribnya semakin banyak nggih. Sampai Masya Allah nggih, Masya Allah. Ini hari ini temanya tentang generasi terbaik. Kayaknya tidak perlu ceramah nggih. Karena memang contohnya sudah kelihatan, jamaahnya makin banyak nggih. Semoga benar-benar jadi umat yang terbaik jenengan semuanya nggih. Baik, begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau jenengan punya anak kelas SD, kalau jenengan punya anak atau punya cucu yang masih SD di sekolah, biasanya di sekolah itu misalnya kelas 6, kalau sekolahnya agak besar itu biasanya ada kelas paralel. Jadi ada kelas 6A, 6B, 6C, 6D begitu nggih. Biasanya kelas 6-nya itu banyak, bahkan sampai ada yang 6E. Sekolahnya banyak. Tapi di antara kelas-kelas 6A sampai 6E tadi biasanya di sekolah itu nanti dikompetisikan, dilombakan. Kelas 6 mana yang terbaik, entah itu 6A, 6B atau 6C atau 6D, itu nanti dilombakan. Kelas mana yang terbaik itu nanti ditentukan dari lomba. Nah Ustadz, sebenarnya kita mau cerita apa? Ternyata hambanya Allah itu atau umatnya para nabi, kalau disebut umat yang terbaik ya cuman satu. Siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad. Umat terbaik itu cuman umatnya Nabi Muhammad. Loh Ustadz, jenengan berani ngomong kayak gini tahu dari mana? Kita tahu dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi Musa itu sampai nangis ketika melihat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ke langit, ada yang bilang langit ketiga, ada riwayat ngomong langit keempat. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit ketiga atau keempat itu ketemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa berkata, "Wala iki tak arek enom, anak muda, nabi terakhir, khotamul anbiya, yang umatnya nanti sepertiganya surga diisi umatnya Nabi Muhammad." Saya ulangi nggih, sepertiganya surga diisi oleh umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Sisone gawe royokan nabi-nabi sing liyane. Sepertiganya itu umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga banyak. Kesimpulannya itu.
Itu salah satu bukti bahwa umatnya Nabi Muhammad, kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad itu umat yang terbaik. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, dari umat yang terbaik ternyata sama Allah di dalam Al-Quran dipilih lagi. Kata Allah di dalam Al-Quran, ini saya ngomongnya rada pelan Bu, karena sebulannya lalu saya dikritik, Ustadz ngomongnya kecepetan begitu kan ya. Saya tak ngomong agak pelan itu ngomongnya kecepetan ya. Jadi di dalam Al-Quran nanti itu disebutkan umatnya Nabi Muhammad itu masih dipilih ada umat yang terpilih lebih baik lagi, terbaik lagi dari seluruhnya. Siapa itu? Di Al-Quran disebutkan di surat Al-Imran ayat 110. Bunyinya gimana Ustadz? Apa namanya? Sampai lali aku ya. Apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummat, kamu itu semua, kamu semua itu khairu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Ukhrijat itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya dikeluarkan, Pak. Tapi diterjemahnya diterjemah jenengan itu artinya dilahirkan. Saya dulu diajari kiai saya begini, Imron kamu tahu enggak? Allah itu kalau memfirmankan ayat-ayatnya Al-Quran itu selalu dipilih yang benar. Selalu dipilih yang terbaik untuk menunjukkan istimewanya Al-Quran. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau cerita nih, dilahirkan Bu, aslinya bahasa Arabnya itu wulida. Dilahirkan itu wulida. Jenengan kalau cek di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Nah harusnya kan bisa pakai tidak diperanakkan atau tidak dilahirkan. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun, alhamdulillah, matur nuwun, kari pecele gitu nih. Guyon-guyon. Tidak diperanakkan artinya kalau bahasa Arab tuh harusnya wulida. Tapi kenapa Allah kok pakai kata-kata ukhrijat? Ternyata ini penjelasannya. Saya dulu diajari guru saya begini. Kalau misalnya ibu-ibu saya tanya jenengan pernah jalan-jalan ke toko pakaian Bu, toko baju? Pernah belanja ke toko baju Bu Saya tanya, pernah belanja ke toko baju? Pernah. Jenengan kalau masuk ke toko baju terus ada baju jejer-jejer, terus jenengan mengeluarkan satu baju, ditarik, seret. Itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya dua. Baju itu kalau enggak baju yang terbaik, atau yang kedua, baju itu favoritnya jenengan. Saya ulangi kalau ada baju jejer-jejer terus dikeluarkan satu, ditarik, seret, berarti baju itu, kalau baju itu bukan yang terbaik atau baju itu favoritnya jenengan. Gitu paham Lihat kalimatnya dikeluarkan supaya apa? Yang keluar ini kalau bukan yang terbaik ya yang favorit. Jenengan lihat di Al-Quran tadi, ukhrijat linnas, dikeluarkan dari seluruh umat manusia. Artinya apa? Umat terbaik, manusia terbaik itu ukhrijat dipilih ambek Gusti Allah, dijoko alasane loro. Ya wong iki sing terbaik atau wong iki favorite Gusti Allah. Makanya pakai kata-kata ukhrijat. Begitu luar biasanya Allah tuh kalau milih kata-kata. Nah pertanyaannya, Ustadz, wong sing paling apik, umat sing paling apik, umat Kanjeng Nabi sing paling apik iku sing kaya apa Ustadz? Nah penjelasan di ayat selanjutnya. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf itu apa Ustadz? Yaitu orang yang seneng ngajak orang lain berbuat baik. Saya ulangi orang yang seneng ngajak orang lain berbuat baik. Begini tak cerita nih, jenengan rajin sholat berjamaah di masjid itu baik, niku pun saya itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau jenengan ngajak orang untuk sholat jamaah di masjid. Jenengan rajin sedekah itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau jenengan ikut ngajak orang lain sedekah. Jenengan rajin sholat tahajud itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau ngajak orang lain untuk sholat tahajud. Jenengan rajin puasa Senin Kemis itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau ngajak orang lain puasa Senin Kemis. Ustadz, kenapa kok kalimat awalnya itu ta'muruna bil ma'ruf, ada kata-kata bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan ada bil ma'rufnya, ya harus baik juga caranya. Begini, karena para ulama menjelaskan ngajak kepada kebaikan itu ono batasani.
Saya ulangi, ngajak kepada kebaikan itu ada batasannya. Batasannya apa Ustadz? Batasan yang pertama adalah kalau ngajak kebaikan, batasan pertama adalah kata-katanya harus yang paling sopan. Saya ulangi kalimat saya, kata-katanya harus yang paling sopan. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya surat An-Nahl ayat 125. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa kamu harus berdebat, ngomongnya harus yang paling sopan. Nyuwun sewu, maaf kalau bahasa saya kurang sopan. Betapa banyak di antara kita niate api tapi cara ngomongnya salah. Saya ulangi kalimat saya. Niate api, cara ngomongnya salah. Kenapa? Yaitu tadi ada semangat untuk ngajak kebaikan tapi cara ngomongnya salah. Tak kasih contoh, nyun sewu, tak kasih contoh. Ada tetangganya tidak pernah sholat jamaah, orang tahu ketok nang masjid, gitu kan ya. Maka ngajaknya harus yang baik. Pak, nang masjid jamaah, palane akeh, gitu kan ya. Jawabnya wis tahu, begitu ya. Tetangganya jawabnya wis tahu. Lah jenengan ya sudah, enggak usah dikomentari. Oh nggih, mboten napa-napa, enggak usah dikomentari. Cari ini kaji, gak tahu masjid, munafik gitu kan nggih. Lah itu jenengan ngomentari seperti itu bahasanya tidak sopan. Nggih, wonten ibu-ibu gak tahu gawe kerudung, sekalinya gawe kerudungnya miring. Jenengan ngomentari, kudungan kok miring. Amatir gitu kan nggih. Lah wong-wong wis gawe kerudung lho kok dikomentari. Nyun sewu. 3 minggu yang lalu viral ada seorang artis membuka cadarnya. Nggih ngertos nggih? Mari buka cadar. Gitu kan ya. Bapak-bapak kejet-kejet gitu kan nggih. Pas buka cadar, kenapa tiba-tiba sering cerita begini? Nyun sewu, saya lihat itu di internet, Bu. Rame Bu-ibu. Yang komentari artis itu lo rame. Lu yo opo sih kok cadarnya dibuka gitu kan. Dilokno sembarang kalir gitu, Bu. Lah yang namanya netizen kan seringane komentar. Nah, saya kan juga netizen, ikut komentar gitu kan ya. Gak seru deh, gak baku hantam, gak seru gitu kan ya. Saya ikut komentar saya cuman begini. Mas, mbak, jangan kasih nasihat kelas 3 SMA untuk anak kelas 6 SD. Saya ulangi kalimat saya, jangan berikan nasihat kelas 3 SMA untuk anak kelas 6 SD. Nasehatnya bener tapi dosis gorong wayahe. Arek kelas 6 kok dikei nasihat kelas 3 SMA sama. Mbak ini bukan anak yang tiap hari melu pengajian, gorong karan nyun sewu nggih. Gorong karuan yang sama Quran, gorong karuan. Kok langsung dihukumi kok buka cadar. Seontong mek buka cadar. Nyun sewu, wonten artis dicerai bojone buka jilbab. Nggih napa nggih? Lho niki lho saya buka cadar, dan cadar niku nyun sewu hukumnya itu 4. Bayangkan, para ulama itu beda pendapat. Pendapat yang pertama, jumhur mayoritas ulama mengatakan cadar itu sunnah, jadi nek dibuka yo gak dosa, mek makruh. Nomor 2 pendapat yang kedua, ini pendapatnya pendapatnya Imam Abu Hanifah, mek mubah. Cadar itu mubah, gak sampai sunnah, mubah. Kalau pendapatnya mazhab Syafi'i, pendapat terkuatnya mazhab Syafi'i mengatakan cadar itu wajib, cuman Syafi'iyah tok. Pendapatnya Imam Malik maka mengatakan, cadarku makruh. Lu kok gimana mengatakan makruh? Kata Imam Malik, Rasulullah jelas loh, ini dan ini, maksudnya wajah dan telapak tangan boleh dibuka, ngapain harus tertutup cadar? Loh, cadar itu tidak haram mutlak, Pak. Wong buka cadar gak haram. Kenapa Mbak ini dikomentari sepanjang lebar? Kasihan. Untung nek dibuka cadar itu, saya khawatir nek dilokno sak jilbabe dibuka itu nggo. Loh, betul Bu. Nyun sewu, maaf kalau kalimat saya kurang sopan nggih. Saya dulu ketika ngaji karena terlalu semangat. Ketika saya ngaji terlalu semangat, zaman-zaman saya masih kuliah di ITS itu, pas perjalanan pulang, ada mbak-mbak pakai jilbab, maaf nggih, pakai jilbabe dibuletno, klambite ketat. Wis jenengan saged bayangno nggih Pak nggih, wis gak usah dibayangno. Salah ngomongku, gak usah salah wis. Pokoknya jilbabe dibuletno, klambine ketat. Saya kan baru ngaji. Lah wong sik tas ngaji sok-sokan metu dalil. Berpakaian tapi telanjang. Itu kan nggih. Lho hadisnya memang begitu kata Rasulullah. Tapi ya enggak begitu juga, nanti mbaknya tersinggung. Kenapa? Karena para ulama ngomong menasihati orang itu pakai bahasa yang paling halus.
kudu sing sopan, ojo sampai menyakiti hatinya. Aku gak tau sembayang, matimu nang neraka kon. Pasti nang neraka, kok nang neraka disetrika Gusti Allah matek bongko, gitu kan ya. Itu bahasanya ndak halus. Mungkin kalimat jenengan bener, tapi itu menyakiti gawe bahasa sing halus. Nyun sewu lho Ustaz, terus bahasane piye? Yo kali ngomong ae. Bu, sampe nek pengin rezekine tambah lancar sembayang. Nah gitu loh. Sampe nek pengin anake sampean dadi soleh sembayang. Ya begitu aja. Ndak usah ngomongin neraka. Kenapa? Karena nanti dia tersinggung. Makanya disuruh pakai bahasa paling halus. Ini kata para ulama yang pertama. Kalau kita mau menasihati, kalau mengajak kebaikan, rambu-rambu pertama bahasanya halus, bahasa yang halus. Nomor dua, kalau kita mau mengajak kebaikan, kata para ulama, bukan hanya bahasanya dipilih, tempatnya dipilih. Artinya apa Ustadz? Kalau menasehati, pilih-pilih tempat. Nyun sewu, aja nang tengah pasar bu. Nggih, pas wayahe blonjo, Bu, aku roh, ibu anake sampean mulai bengi yo iki. Gak oleh Bu, wedok-wedok mulai bengi engko diperkosa kan gitu kan nggih. Nang gone pasar Bu menasihati seperti itu, dirungokno wong akeh. Engko tok sing wong sak pasar ngono, masyaallah, anak ibu iki yo ternyata mulai bengi terus. Kalau bedanya ambek mbak-mbak sing mulai bengi lho kan ya. Gara-gara mengingatkannya di pasar. Sama nyun sewu. Gini, apa kata Imam Syafi'i? Kalau Anda mengingatkan saya di depan publik kayak begini, Anda tidak sedang menasehati saya, tapi Anda sedang apa? Menghinakan saya. Imam Syafi'i itu punya murid, ulama juga, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Madzhab Hambali ya, madzhab Hambali. Kalau Imam Syafi'i pakai kunut, kalau Imam Ahmad bin Hambal tidak pakai kunut, sama-sama ulama besarnya. Imam Ahmad bin Hambal punya murid, jadi kiai besar juga. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal tuh lihat muridnya ngajar di bawah pohon. Jadi pas ceramah kayak begini, ngajar di bawah pohon, muridnya kena panas. Katanya Imam Ahmad bin Hambal, "Lho yo apa sih? Ceramah kok dhewe adem dhewe, muridnya gobios ya kayak saya begini nih, gobios gitu kan nggih. Jenengan saya enggak tahu kok bisa gobios gini ya." Jadi dia gobios katanya Imam Ahmad bin Hambal, "Lho yo apa sih guru kok gak kayak contoh." Tapi beliau enggak komentar, diem Bu. Diem. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal nyari tempat yang tepat untuk nasihati. Jenengan tahu di mana cara menasihatinya? Nunggu setengah satu malam. Setengah satu malam Imam Ahmad bin Hambal datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Ahmad sinten? Ahmad bin Hambal. Loh, guruku kiaiku dibuka lah. Waalaikumsalam. Napa kiai gitu kan ya. Apa kata kalau dalam kitab itu Bu, Imam Ahmad bin Hambal tuh sampai jalannya tuh begini. Jenjet. Tujuannya apa? Ben sikile gak krungu wong akeh. Siji, nomor loro, supaya istrinya tidak tahu kalau suaminya sedang ditegur. Bayangkan demi menjaga perasaan itu sampai menasihat itu satu malam dan orang pada tidur. Dan Imam Ahmad bin Hambal sudah hafal. Muridku itu setengah siji tangi ngaji kitab, makanya tak tegur setengah siji. Gak ono wong sing ero. Itu pun dok-doknya pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa? Kula Ahmad bin Hambal. Oh, gimana Bu Kiai itu? Wonten napa Kiai? Wonten napa? Enggak, mek ngandani. Kapan-kapan nek ngajar, nek muridnya sampean kepanasan, sampean ya melu panas. Ojo sampean kademen murid sampean panas sakno. Engko dikira pilih kasih. Nggih Pak Kiai. Pun niku to. Nggih, iyalah nggih. Ngale Bu. Cuman untuk menasihati itu loh, sembunyi-sembunyi. Bayangkan kalau orang zaman sekarang kalau menasihati orang, lapo? Di viralno itu lihat ya, tertangkap selingkuhan. Gitu kan ya. Sekarang kalau menasihati orang diviralkan, malah membuka aibnya orang. Padahal nasihat itu harusnya sembunyi. Jangan sampai orangnya tahu. Makanya kata para ulama, satu, setelah pilih bahasanya yang tepat, bahasa paling sopan. Nomor dua, pilih tempat yang tepat. Artinya ojo sampai wong kikisinan. Dulu Rasulullah pernah melakukannya Bu. Rasulullah pernah melakukannya. Pas seperti ini, ono siji sing kentut. Ada satu yang kentut, tapi ya tidak kedengeran gitu kalau zaman orang Jawa. Pss, gitu kan dia. Ada satu kentut. Duh, kok bau kata Rasulullah. Rasulullah bilang gini, ayo yang batal wudunya silakan wudu. Gak ono sing ngadeg Bu. Meneng apa isin gitu kan ya. Kan ketemu nek dhek ngadeg. Iki sing kentut gitu kan ya. Makanya dia diem soalnya. Lalu Umar menatap angkat tangan. Ya Rasul, nggih Umar, saya boleh saran ya Rasul. Nggih silakan. Ya Rasul, bolehkah saya isaran kita semuanya wudu bareng-bareng? Oh iya betul kata Rasulullah, betul. Ayo kita wudu bareng-bareng. Akhirnya semuanya wudu bareng-bareng. Kalau wudu bareng, sing kentut gak ketemon. Nah, ya.
Bayangkan, jadi mengingatkan orang itu Bu, jangan sampai orangnya malu. Nggih, sekali lagi. Oh, maaf kapunten nggih, di tempat saya, masjid saya kan lagi bangun. Misalnya nyun sewu, pas bangun ana tanggoe guru sedekah. Ya wis, gak usah diblokoto. Umroh ping 10 gak melu sedekah. Ya wis, gak usah dikomentari meneng. Wis gak usah ya, kalaupun jenengan mau menasehati yo dua-dua gak ono wong sepi. Pak, sampean mosok gak sedekah, Pak? Sampeyan pengen rezeki kita lancar, gak usah wong akeh. Jangan di depan banyak orang. Apalagi sampai dibaca 10 juta. Pak Tohir 5 juta. Pak Eri gitu kan ya. 100 juta hamba Allah. Aku gitu kan ya. Padahal hamba Allah tapi ngaku aku gitu kan ya. Pak Imron dorong. Nah, gitu nih. Itu di depan forum seperti ini memalukan sekali. Jadi tidak usah menasihati orang di depan forum. Tempatnya harus dipilih yang tepat. 2, 3 kata para ulama, setelah bahasanya sopan, tempatnya tepat. Nomor 3, waktunya tepat. Waktu nasihatinya tepat. Duh, maksudnya kayak gimana Ustadz? Begini, jangan sampai kalau waktunya tidak tepat jenengan menasihati. Nasihat itu tidak akan masuk. Contoh, nyun sewu nggih, contoh. Ada tetangga jenengan berantem sama suaminya. Lagi tukaran, lagi tukaran gitu ya. Terus dek metu tuh nyun sewu, kalau tonggo tukaran kan jenengan kan mesti ngintip tuh ya. Kalau tonggo tukaran itu ono apa sih? Ono apa? Tuh kan ya, pura-pura nyapu gitu kan ya. Gue mari kotoran ini mari disapu dibuang meneh nyapu gitu kan ya. Ono apa gitu kan nggih. Kepo gitu. Ustaz kok ero. Ustaz yo wisan gitu ya. Ketika kayak gitu nggih ada orang berantem terus istrinya nangis gitu deh. Ayo, apa yang kita lakukan? Diem. Enggak usah ngasih nasihat. Jenengan kalau sudah berantem seperti itu tetangga jenengan enggak usah ngasih nasihat. Mangkane to jeng wis tak kandhani, ojo rabi ambek model koyo ngono, sampean kan digepuki, Anda itu gitu kan ya. Enggak akan masuk nasihatnya. Kenapa? Karena lagi waktunya berantem, enggak masuk nasihatnya. Kalau mereka lagi berantem, ya wis terus ana nggih, sing sabar nggih, sing sabar. Enggak usah nasihat. Sama nyon sewu, memberikan nasihat itu di waktu yang tepat. Iki mau tak kayak contoh tetangga, wis tak kayak contoh rumah tangga. Tak kasih contoh, nggih. Anaknya jenengan, saya ngasih contoh mesti simple. Wah, iki engko takut pecah ya. Anaknya jenengan nyenggol gelas cetar, gelasnya jatuh kena tangannya anak jenengan, dia nangis. Ambil gini luka, terus jenengan mau mangkane to, aja dablek-dablek dikandani aja dulan gelas. Iki tangannya wis luka, Bu. Sik sampe nomeli. Lho Ustadz yang harus dilakukan apa? Diperban dhisik, diwarasno nangise, terus digepuk, digawe nangis maneh. Ndak ya. Maksudnya dinasehati. Nasihatnya itu setelah lukanya sembuh. Itu loh yang kita sering nyun sewu. Kalau kita sama anak kita, nyun sewu, Ustadz wis kesuwen Ustadz wis kadung mangkel gitu ya, kudu nguntal gitu kan nggih. Padahal jelas loh wajadilhum billati ahsan, ngomong paling sopan, pilih waktu yang tepat, pilih tempat yang tepat. Nggih, nyun sewu. Ketika Nabi Ibrahim mengingatkan anaknya tentang istrinya. Jadi Nabi Ismail kan disuruh cerai kan sama istrinya. Kalau jalan bahasa sirah itu, Nabi Ismail kan disuruh cerai sama istrinya, nyun sewu, karena istrinya kan nyun sewu. Istrinya kan tidak berakhlak toh. Nabi Ibrahim ngomongnya tidak sopan sama Nabi Ibrahim. Terus nomor 2, mengungkap aibnya suami kemana-mana. Dan itu Nabi Ibrahim ngomongnya pelan-pelan, Bu, tidak diumbar, tidak diceluk, li sembunyi sing iden. Le bojomu kok koyo ngono to, Le, wis nggele bojo sing sembunyi Bu, gak terang-terangan. Gak koyo maratua saiki ambek mantune. Aku dhe mantukmu, masyaallah. Kok biyen iso rabi ambek anakku, nah begitu loh. Sudah, jangan terang-terang. Sekali lagi, nasihat itu 1, pilih bahasanya yang paling baik. Nomor 2, pilih tempatnya yang paling tepat. Nomor 3, waktunya harus tepat. Sekali lagi nggih. Jadi sekali lagi kalau memberikan nasihat, ta'muruna bil ma'ruf, harus jelas kaidahnya. 1, Ustadz, terus kata ayat tadi setelah ta'muruna bil ma'ruf, umat yang terbaik, generasi yang terbaik setelah ta'muruna bil ma'ruf itu apa Ustaz? Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar itu apa Ustaz? Mencegah kemungkaran. Maksudnya piye? Nek ana wong gawe kesalahan, gawe maksiat yang berbahaya, kudu dicegah. Nyun sewu. Kan sering ana kalimat ngene to. Iku kan urusane dhewe-dhewe Pak Ustaz. Betul, urusane dhewe-dhewe. Betul memang, tapi kalau maksiatnya itu terang-terangan di depan banyak orang, itu harus dicegah. Tak kasih contoh Bu, nyun sewu, naudzubillah min dzalik. Saya kalau di dalam rumah saya mendem, itu urusanku Bu.
Wong gak ono sing ketok. Tapi kalau saya keluar rumah, mendem nang ngarep omah, iku saya terang-terangan menunjukkan di depan banyak orang. Ha iku kudu dikandani. Iku kudu diandani. Tak kasih contoh ya biar jenengan logikanya masuk begini. Ustadz kan itu urusan masing-masing. Kita kan enggak perlu menegur. Kita kasih contoh. Ini kalau saya ngomong tentang pahala dan dosa, jenengan mungkin agak bingung. Tak kasih contoh lingkungan sehari-hari. Ono wong buak sampah nang got. Gotnya DE, ini got depan rumah dia sendiri, dibuat cetek. Terus jenengan ngomong, itu kan urusannya DE. Terus gak melu-melu, Bu. Dia yang buang sampah di depan selokannya banjir sak kampung. Malariane sak kampung, demam berdarah sak kampung, gara-gara kan masih negur. Nyuwun sewu nggih, gara-gara wong mendem siji, gak jenengan tegur, gak nasihati secara baik-baik, sekali lagi baik-baik. Iku sing kena azab Gusti Allah sak kampung. Sing kena azab Gusti Allah itu sak kampung. Lho Ustaz, dari mana dalilnya? Nabi Musa. Suatu saat Nabi Musa itu protes. Jadi ada satu kaum sama Allah itu dihukum, ceder, kena kabeh, kena azab kabeh. Terus Nabi Musa protes. Dalam kisah Israeliat kata Nabi Musa, ya Allah, jenengan kok panda adil. Lho apa Musa? Lho jenengan itu lho nang kene ana wong saleh. Ana wong saleh kok kena dihukum kabeh, wong saleh kena hukum. Ya nek sampean ngukum sing maksiat-maksiat iki wajar. Lah iki wong saleh kena hukum, sampean gak adil ya Allah. Bayangkan, Nabi Musa iku protes sama Gusti Allah. Nabi Musa, ya Allah sampean gak adil, iki wong saleh kok kena hukum. Nek sing maksiat gak apa-apa sampean kena hukum. Niki wong saleh sampean kena hukum. Sudah, apa kata Allah? Ngene Nabi Musa. Ngene Musa ngene. Kowe nek ngerti adile aku ngene tak kandhani. Nabi Musa disuruh buka baju, bukan klambimu, dibuka, kok ngan nempel nang ngene. Pohon pisang atau nempel cetek buka klambi, Bu. Mari buka klambi, semut teko. Lalu apa yang dilakukan Musa? Dikepui. Apakah Gusti Allah, wahai Musa, kamu tidak adil? Loh, tidak adil apa ya Allah? Sing nyokot iku mek siji, kok gepui kabeh. Nabi Musa meneng nangis, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya minta maaf ya Allah. Kau ini lho kok atek takut adil lebih aku, kata Allah. Kau ini gak apa-apa, adil itu urusanku. Bayangkan itu Allah mau mengajari tentang bagaimana nyun sewu, kalau kita soleh tapi ada tetangga kita terang-terangan nunjukkan maksiat, tidak ditegur, itu kena semua sak kampung, Pak. Makanya ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi ya, tapi ingat, kalau saya ceramah seperti ini bukan berarti Ustaz, berarti kalau ada orang maksiat ditegur. Iya, tapi negure sing apik. Ojo sembarangan ki ana wong mendem, juk pedang ayo matek. Ayo ndak begitu juga. Negure sing apik. Nunggu nyun sewu, nunggu mendeme wis waras. Nek dhewe lagi mendem sampe nasihati, ojo mendem. Wong mendem sampe nasihati gak iso. Nunggu mendeme mari baru dinasehati. Saya minta maaf kalau bahasa kurang sopan nggih nyun sewu. Kalau di kampung kayaknya sekarang sudah tidak ada. Di kampung sekarang kayaknya sudah ada. Tapi di internet yang namanya judi itu merajalela loh, Pak. Di internet itu yang namanya judi itu di apa namanya? Handphone. Luar biasa itu. Yang namanya slot atau apa itu ya, gacor atau apa ya. Yang anak-anak muda tahu ini mesti ya. Slot gacor atau itu luar biasa loh itu. Itu kalau John Sewu, makanya siapa Gus Ba itu bilang gini. Gus Ba bilang gini. 1000 ceramahnya ulama, 1000 ulama yang ceramah akan dikalahkan dengan satu tanda tangan pemimpin, satu tanda tangan apa namanya kepala daerah. Ini yang ngomong Gus Ba. 1000 ceramahnya ulama akan dikalahkan dengan satu tanda tangan kepala daerah. Contoh, nggih, jenengan ngertos lokalisasi itu nggih. Saya mau nyebutkan gak enak nggih. Ya itu pokoknya tahu ya lokalisasi yang daerah sana itu loh. Yang daerah sana yang jalannya naik gitu. Yang tahu ya yang daerahnya naik, tahu nggih. Saya tidak nyebut nama, pokoknya daerahnya naik gitu nggih. Itu saya ceramah di sana mulai tahun 2007, Bu. Saya ceramah di sana 2007, 2008 itu saya ceramah di sana. Saya nyeramai adik-adiknya, ibu-ibunya kadang datang mesti jarang. Tapi nyun sewu, belum kelihatan perubahannya. Kenapa? Ya karena memang ceramah tok. Tapi ketika Bu Risma tanda tangan tutup buyaris. Yo nggih napa nggih? Nggih, makane nyun sewu. Ten mriki wonten Pak RT mriki. Ada Pak RT yang datang? Ada Pak RW di sini? Nah, nggih jenengan Pak paling tanggung jawab nggih. Luar biasa nih ono sing ketok menyen wis langsung tanda tangan, esek buyar itu kan ya. Nek wis ketok ono judi nang kantung tanda tangan, esek buyar, wis buyar. Kenapa saya cerita seperti ini? Tempat tinggal saya di Gading Fajar tuh nggih. Selama Covid, Pak, Covid itu kan enggak ada orang jualan nggih. Kok ya moro-moro nyun sewu muncul warung nyun sewu, warung esek-esek. Warung mbak-mbak dodolan kopi tapi kelambine sakwini iki lho, Pak.
Sakwini. Kaget saya, loh, kok tiba-tiba ada ini? Seumur-umur saya tinggal di sini enggak ada. Dan menjamur, pertama siji loro terus akeh. Akhirnya warga resah kemarin, awal-awal 2023 kemarin, warga resah karena memang enggak punya tenaga, cuman warga toh. Akhirnya lurah ngomong nang Pak Lurah, ngomong kecamatan, ngomong nang NU, Muhammadiyah, Banser mudun kabeh. Tanda tangan trek ditempel jedek, buyar wis. Buyar wong lurahe mudun ya buyar. Lurahe mudun kepala desa nggih kalau di situ. Kepala desa turun nggih. Sak NU Muhammadiyah turun buyar wis. Kita warga wis ote-ote wong dikandani gak kene nggih. Gara-gara kemarin tuh Ramadan sik dodolan. Dan nyun sewu pakaiannya begitu wis rame itu loh. Kenapa kok tiba-tiba saya cerita watan hauna anil mungkar. Mungkar itu perlu dicegah. Jangan didiamkan. Kenapa? Karena kalau didiamkan kita kena dampaknya. Tapi sekali lagi syaratnya, tadi kata para ulama, kalau mencegah kemungkaran itu tidak boleh dengan cara yang kasar. Jadi sekali lagi, tidak boleh dengan cara yang kasar. 2, 3 terakhir, Ustadz, generasi terbaik kalau yang generasi yang pertama adalah orang yang senang ngajak kebaikan. Nomor 2 orang yang mencegah kemungkaran. Yang ketiga apa Ustadz? Wa tu'minuna billah, yaitu orang-orang yang menyimpan iman di dalam dada. Begini, Ustadz, saya ini orang beriman gak sih? Jenengan tuh orang beriman Pak, dan jenengan tuh orang hebat. Lu kok bisa? Tak cerita nih betapa hebatnya jenengan. Nyun sewu nggih, tak kasih contoh sederhana. Ramadan kemarin ketika jenengan wudu, punya kesempatan nggak? Ada nggak peluang untuk minum airnya? Pas wudu kemarin lu piurus, jenengan kan gak ada uang lu, gak ada sing ketok. Bisa nggak? Kalau pertanyaan saya, bisa nggak jenengan minum? Bisa nggak? Pertanyaan saya, kenapa jenengan tidak melakukan? Ayo, kenapa tidak melakukan? Nah itu namanya iman. Jenengan itu artinya punya iman, gak kabeh koyo ngono. Makanya orang berpuasa kan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing poso iku orang beriman, bukan orang Islam. Ana wong Islam gak poso. Jenengan ini orang beriman, maka beruntung jenengan tuh punya iman. Ingat nggih, saya tidak akan bosan menyampaikan hadis ini. Di masjid manapun saya pasti menyampaikan hadis ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam riwayat yang lain, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jenengan itu punya iman, pasti masuk surga. Ingat nggih, yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Nabi Muhammad. Makanya kalau punya iman kok seneng jenengan, jangan sampai ditukar oleh apa. Makanya kalau Gus Boy itu cerita begini, uang duwe iman lho kok sik susah. Loh, maksudnya napa Gus? Lho kok duwe iman. Gini loh. La ilaha illallah kuncine napa sih kalau jenengan selawatan lho? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kuncine surga. Sampeyan niku lho wis duwe kuncine surga, lho kok susah. Gara-gara gak duwe Avanza, gara-gara gak duwe Lubricon apa sih kuwi? Rubicon kok salah ngomong ya. Gara-gara gak duwe Rubicon, oh susah gitu loh. Kuncine mobil kok ijol ambek kuncine surga. Lu sampeyan iki lho duwe kuncine surga kok susah jadi Gus Ba. Kan gak masuk akal. Itu kata beliau, saya bilang ya Allah iya ya. Ternyata orang ini kalau paham kita itu punya kunci surga, iman tadi, dia pasti bersyukur. Makanya saya bilang orang kalau mau puasa itu sudah keren. Kenapa? Karena orang kalau sudah mau puasa dia pasti menjaga iman. Gak kabeh wong poso. Lagi, kenapa orang beriman itu keren? Karena begini, iman itu muncul ketika kita itu diuji. Saya ulangi kalimat saya, iman itu muncul ketika kita diuji. Saya kasih contoh. Ini nanti saya nyebut Pak RT terus Pak RT kok gak melu pengajian mana. Misalnya begini, saya gitu kan ya pejabat di pemerintahan atau apalah nang kantor pejabat dukur. Kalau saya tanda tangan proyeknya goal, kalau saya tanda tangan proyeknya goal, itu langsung masuk ke rekening saya 200 juta. Pertanyaan saya, aku tanda tangan nomor mboten Bu? Tanda tangan nomor mboten? Oke, gini. Saya dulu diajari para kiai di grup WhatsApp ini, para kiai ngiling no. Pak Ustadz, nggih kiai gitu kan. Kita para kiai, para habib itu sering mengingatkan, orang alim itu belum diuji kealimannya kalau belum ketemu uang. Saya ulangi kalimat saya, orang alim belum diuji kealimannya kalau belum ketemu uang. Beliau ngasih contoh begini, Ustadz jenengan punya pondok, Anda punya pondok,
pondoke jenengan lagi bangun, kurang duit. Terus ono anggota teko parpol, uduk. Pak Ustadz niki kula sedekah. Ya, kalimatnya sedekah. Terus ana lanjutane, tapi yo nyuwun tulung Pak Ustadz santrine jenengan kene mbok nyoblos kula. Nah, pertanyaan niki kula trima napa mboten? Nek cuman 100.000 ya enggak Pak, gitu kan ya. Ayo pertanyaan sak M, sak miliar trima napa mboten? Padahal jelas ini kan bukan sedekah, ini menyuap. Lo betul urusan duwe iku Pak, wong alim bisa goyah Pak. Oke, Ustadz contohnya kedukuran ngene wis. Maaf ya, ini contoh yang sederhana. Saya diundang jenengan. Maaf ya, mohon maaf. Saya diundang masjid ini. Wes apal amplope kan begitu kan ya? Wes apal amplope. Sawono nyun sewu. Maaf kalau mboten sopan. Diundang jenengan, nggih Pak, kalau ngomong kali Pak Agus. Nggih Pak, insyaallah saya bisa. Begitu nggih. Wes tak indani nggih. Terus saya di WhatsApp cending gitu kan ya. Teko masjid liya sing luwih gede, Pak. Teko masjid liya iku ben aku ceramah misale 5 juta, misale. Amin, gitu kan ya. Misale gitu nggih. Padahal saya sudah mengiyakan beliau. Pertanyaan saya, sing iki tak cancel no mboten? Cancel gitu kan yo. Wis sakwene lho ayo. Mangane nyuwun sewu, wong alim iku gurung ketemu alime nek gak ketemu duit. Betul, saya diajari para kiai, hati-hati Ustadz, semakin terkenal jenengan, coba jenengan tuh nanti uang. Kalau jenengan tidak mampu menjaga iman jenengan, goyah itu perkara uang. Nggih, bisa dipahami nggih? Nah, maka kalau jenengan wa tu'minuna billah, di dalam hati ini masih ada iman, maka beruntunglah jadi orang-orang beriman. Terakhir, dulu Abu Bakar itu pernah memarahi orang, Bu. Abu Bakar itu pernah marahi orang. Ketika orang bertanya, istiqomah itu artinya apa sih? Istiqomah itu adalah setiap hari ibadah kita rutin, bendino jamaah subuh, bendino jamaah maghrib, bendino jamaah isya, begitu. Ada orang jawab gitu, dimarahin sama Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Jangan berkata yang Allah dan Rasulnya tidak pernah berkata itu. Loh, maksudnya gimana? Abu Bakar kan api, subuh jamaah, maghrib jamaah kan api, tapi itu duduk definisi istiqomah. Lah definisi istiqomah itu apa loh Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Definisi istiqomah itu Anda mengucapkan la ilaha illallah dan disimpan dalam hati selamanya, Anda mati dalam keadaan la ilaha illallah. Niku istiqomah. Itu yang namanya iman. Maka kalau jenengan semuanya hari ini masih nyimpen la ilaha illallah, apapun yang terjadi jenengan masih yakin la ilaha illallah, jenengan masih termasuk orang-orang yang beriman. Begitu nggih? Saya rasa itu cukup Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini sudah masuk waktunya isya nggih. Betul nggih? Tidak ada, belum. Mau ada tanya jawab kah? Silakan. Sambil nunggu isya. Oh, monggo Bu, monggo. Tadi siapa? Monggo Bu, silakan. Oh ya sudah, enggak ada. Monggo Bapak, monggo. Iya betul Pak, betul, Masya Allah, betul pertanyaan beliau. Ustadz, Al-Imran 110 tadi itu teknis pelaksanaannya itu perorangan atau apa namanya, secara komunal, secara kelompok. Makanya dari ini Pak ya, kita ada kalimat, ada namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Pernah dengar itu nggih? Nyun sewu, salat fardu, salat jenengan salat 5 waktu itu fardu ain, salat jenazah fardu kifayah. Tahu nggih? Kaya fardu kifayah. Kaya itu fardu kifayah loh Pak. Kata Imam Syafi'i, kaya itu fardu kifayah. Loh kok bisa begini? Kok bisa Imam Syafi'i ngomong kaya itu fardu kifayah? Nyuwun sewu, sak kampung kere kabeh gak ono siji lho kan wong sugih. Pertanyaan saya, sing zakat sopo? Ayo, sak kampung lho gak ono sing sugih, siji gak ono sing sugih. Sing zakat sopo? Kata Imam Syafi'i, kudu ono sing sugih. Kenapa? Karena kalau harta tidak dikuasai oleh orang soleh, harta tidak dikuasai oleh orang soleh. Kalau harta dikuasai oleh orang yang tidak soleh, satu dibikin maksiat, gawe bandar togel, gawe nggon mendem, nggih. Kenapa? Yang nguasai bukan orang soleh. Tapi kalau yang nguasai orang soleh, gawe masjid, gawe sekolahan, gawe pondok, gawe yatim panti asuhan, nggih, gawe pasar.
gawe sumur gratis. Kenapa? Wong dikuasai wong soleh, maka kaya itu fardu kifayah. Nah pertanyaan beliau, Ustadz, teknik pelaksananya ayat tadi itu apa Ustadz? Apakah itu fardu ain atau fardu kifayah? Nggih, kita sama-sama tahu nggih, amar ma'ruf nahi mungkar itu teknisnya, kewajibannya, bukan teknis kalimatnya, kewajibannya itu fardu ain. Dari mana Ustadz dalilnya? Satu itu ya. Yang kedua di hadisnya Rasulullah dalam Sahih Bukhari, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bil yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa bil yadihi fa illam yastati bi qalbihi wa dzalika adalul iman. Apabila engkau melihat kemungkaran, kata Rasulullah, cegahlah pakai tanganmu. Jelas itu personal. Nek delok ana wong kemungkaran, cegah pakai tangan. Para ulama itu ngomong, Ustadz, artinya cegah pakai tangan itu apa sih? Jadilah orang berkuasa. Kalau jenengan tidak bisa jadi orang berkuasa, tidak bisa jadi orang kaya, susah Pak amar ma'ruf nahi mungkar. Tak kasih contoh, saya karyawan, bosku gak tahu sholat, bos, sampean gak tahu sembahyang, matekmu nang rokok bos. Pasti matek sampean nang rokok bos. Berani saya ngomong begitu? Saya tanya berani? Nggak berani, karyawan kok melete. Besok pasti SP3 dipecat saya, wong karyawan. Sekarang tak balik, saya bos, punya anak buah karyawan. Mas, sampean gak sembahyang? Nek gak sembahyang meneh tak ke SP siji lho. Meneh gak sembahyang meneh tak ke SP loro. Meneh gak sembahyang meneh tak ke SP telu. Wani wah aku bos. Nah, kembali lagi Ustaz, apakah kewajibannya itu untuk personal? Iya, untuk personal. Tapi secara pelaksanaannya jenengan harus tahu dulu siapa yang paling berhak untuk menegur. Nyun saya tak kasih contoh nggih. Kalau urusan yang kayak kita di kampung, yang paling berhak untuk menegur adalah kepala kampung. Kalau dalam fikih namanya ahlul qaryah. Ahlul qaryah kalau di sini itu ketua RT, Pak. Sing paling berat itu negur adalah ketua RT. Jenengan cuman ngelapor, Pak RT lu sebelah Pak ST nyuwun sewu, bendino ngelebokno wedok ganti-ganti begitu. Ustadz jenengan kok ngomong cerita koyo yo ini kisah nyata di perumahan saya Bu, di perumahan saya ono omah kos-kosan iki kok wedok ganti-ganti terus. Bener, dah ini yang ngomong nggak bisa negur, wong biasa ngomong nang Pak RT begini. Wes Pak RT ini teko ambek si keamanan, kebetulan si komenane militer, cocok wes. Si keamanan wong TNI wes gak lani wonge. Semenjak itu dia ndak kos di situ lagi, hilang langsung. Betul lah itu Pak. Jadi kewajiban itu kita personal, tapi secara teknis ada yang paling berhak untuk mengingatkan. Yang bisa jenengan lakukan lapor Pak RT niki begini. Tapi nyun sewu nggih, jenengan kalau lapor jangan nyun sewu, jangan ditambah-tambahi ya. Kita kan sering kalau cerita kok nambah-nambah ini loh yang bahaya. Nggih, bisa dipahami Pak nggih? Kewajibannya personal, tapi caranya itu harus tahu dulu. Kalau kita orang biasa Pak, negur, orang malah tidak akan terima. Mending ngomong ke Pak RT, nyun sewu Pak RT niki ada begini-begini di kampung, minta tolong jenengan nanti nengai sama orang yang berhak. Ustadz kalau begitu di negara ini siapa yang belum berat? Kalau jenengan tidak percaya lagi dalilnya, masih ingat dulu di Prancis ada orang dipenggal gara-gara ngilokno Kanjeng Nabi. Masih ingat itu Pak? Yang surame itu ada penolakan di mana-mana. Ada uang ngilokno Kanjeng Nabi terus dipenggal. Ustadz dalilnya mana? Ada dalilnya. Dulu ada seorang wanita ngilokno Kanjeng Nabi terus dipenggal. Betul. Ada sahabatnya Rasulullah gak terima dipenggal. Ceter. Nah orang yang niru ini pakai dalil itu. Apa kata ulama 4 madzhab? Gak ngono carane Mas. Dulu boleh langsung menggal karena jelas pemimpinnya Kanjeng Nabi, ambil Kanjeng Nabi diolehi. Lah kalau sekarang gimana Ustadz? Yang berhak memberikan hukuman adalah pemerintah. Jadi ini misalnya ono sing ngilokno Kanjeng Nabi, ada yang menistakan agama, jenengan enggak boleh langsung main pukul. Piye Pak Ustadz? Lapor pemerintah. Caranya begitu. Kewajiban makmur itu personal, tapi caranya, teknisnya orang yang berhak yang melakukan siapa itu pemerintah. Maka saya bilang jadi saelek-eleke pemerintah jenengan tuh masih bersyukur punya pemerintah. Nek gak duwe pemerintah angel riyo bingung karena yang punya hak menentukan hari raya pemerintah. Sedekah bingung karena yang menentukan besaran sedekah itu pemerintah. Di fikih ndak ada besaran sedekah, sing ono besaran zakat. Tapi besaran sedekah itu yang menentukan pemerintah. Basnas tentukan berapa? 20%. Itu pemerintah. Tidak boleh kalau tidak ada pemerintah. Nikah itu yang ngerabekno pemerintah. Lupa Ustadz saya ngerabekno pemerintah. Betul. Ini ana wong wedok gak duwe wali, ayahnya tidak ada pamannya tidak ada entek, maka yang paling berat menikahkan siapa? Pemerintah. Katanya Rasulullah tidak sah pernikahan tanpa pemimpinnya. Kalau kata Umar, nek khalifahnya yang bukan menikahkan disuruh ulang nikahnya. Jadi nyun sewu, yang paling berat untuk menikahkan siapa di sini? Pak Jokowi. Nah, nyadan.
Tapi karena Pak Jokowi sudah terlalu repot, diwakilkan ke Menteri Agama. Menteri Agama pusing ngurusi haji gitu kan ke. Maka Menteri Agama mewakilkan ke KUA. Jadi sing rabekno iku dudu Pak Kiai, Bu dudu tokoh agama, bukan saya tidak punya hak untuk menikahkan. Yang menikahkan adalah KUA karena KUA pemerintah. Nah, itu salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, bisa dipahami Pak nggih? Saya mohon maaf kalau ada kalimat saya, kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf kalau ada guyonan saya menyakiti hati, kalau ada yang salah berasal dari saya, kalau ada yang benar berasal dari Allah. Mari kita tutup ngaji kali ini dengan baca istighfar 1 kali. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.